Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya adapun orang yang menganggap sebagai sarana pasar pemasaran dan keuangan adapun mereka yang berhamba manusia kamu kasih hak mereka dan mengurangi mereka waktu yang bukan amanah maka dia itu tidak merasakan sedikit amanah itu wanita dari hak-hak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa talibat al-a'izzati fillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam kitab Ad-Da'wah Ilallah Ar-Risalah Al-Wasilah Al-Hadad min Fadilatul Dr. Taufiq Yusuf Al-Wa'i. Pertemuan sebelumnya kita melihat aspek yang kelima dari Anwa'us Subhat. Anwa'us Subhat, jenis-jenis perkara subhat yang dilancarkan atau yang dilemparkan oleh orang-orang yang antipati dengan dakwah, yang menuding Rasulullah SAW selaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang memiliki martabat yang sangat rendah, bukanlah seseorang yang pantas untuk diagung-agungkan, apatah lagi diposisikan sebagai rasul, sebagai permata manusia. Ini menurut tudingan-tudingan para musuh-musuh Islam yang dikantor oleh guru kita di sini. Yang sebelumnya ada disebutkan al-yatim wal faqr. Rasul adalah seorang yatim, seorang fakir. Itu betul menurut informasi sejarah bahwa Rasul seorang yatim, seorang fakir. Menurut informasi sejarah itu sahih. Tapi apakah karena keyatiman dan kefakirannya sehingga beliau itu beralasan untuk dilecehkan martabatnya? Sungguh tidak. Keterangannya di sini sudah ada. Berikutnya abtar.
la uqbalahu. Rasul ini terputus, orang yang terputus, tidak ada masa depannya, terputus kebaikan darinya, terputus generasi penerusnya. Oleh karena tidak ada anaknya Rasulullah yang panjang usianya, ya, yang panjang usianya laki-laki. Semua anak laki-laki Rasulullah itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam usianya yang masih sangat dini. Sementara budaya yang merebak ketika itu yang diperhitungkan sebagai generasi penerus hanya laki-laki. Perempuan dianggap sebagai generasi yang terputus atau memutuskan ikatan keturunan. Keturunan itu kalau perempuan berakhir pada dirinya, tidak lagi dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ini yang terjadi pada diri Rasul. Beliau tidak punya anak laki-laki yang usianya panjang. Al-Qasim, Abdullah, dan siapa lagi? Siapa lagi satu itu? Yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Siapa namanya? Siapa yang ingat? Anaknya Rasulullah yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Siapa? Siapa? Ibrahim. Ini banyaknya ini. Ibrahim. Itu ada dalam bahasa gitu. Ini Ibrahim, kenapa diberi nama Ibrahim? Karena Rasulullah itu memiliki anak yang keberapa ini ya? Kalau tidak salah yang ketujuh. Anak kandungnya Rasulullah yang ketujuh. 6 dari Khadijah radhiyallahu anha, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Yang lain itu tidak punya anak dari Rasulullah. Ini mukanya persis sama dengan Rasulullah. Sementara Rasulullah mukanya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diberikanlah nama anak ini Ibrahim bin Muhammad. Itu juga wafat pada usianya masih sangat dini. Sehingga Rasul dianggap abetar, terputus keturunannya, tidak ada generasi pelanjutnya. Itu dalam Islam, generasi pelanjut itu tidak mesti anak kandung, anak didik pun, karena seorang guru, seorang murabbi semestinya memperlakukan peserta didiknya sama dengan anak kandungnya sendiri. Itulah seorang murabbi atau pendidik yang sejati di dalam Islam. Dia tidak membedakan mana peserta didiknya dan mana anak kandungnya. Sama, anak kandung, anak didik sama saja. Terserah nanti Yang Maha Kuasa, apakah dari anak kandungnya sendiri atau ke anak didiknya yang dipilih untuk menjadi generasi selanjutnya. Coba lihat imam-imam mazhab. Siapa anak kandungnya Imam Abu Hanifah? Siapa anak kandungnya Imam Malik? Siapa anak kandungnya Imam Asy-Syafi'i? Siapa anak kandungnya Imam Ahmad bin Hanbal? Yang sama dengan dirinya siapa? Yang meneruskan tongkat estafet perjuangan dakwah dari ulama-ulama tersohor ini adalah murid-muridnya. Murid-muridnya. Nah itulah. Dan bahkan ada murid yang tidak langsung. Seperti Imam Nawawi, itu bukan murid langsung dari Imam Syafi'i. Bukan. Imam Rafi'i bukan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, itu murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Tapi demikianlah Yang Maha Kuasa menganugerahkan kepada hamba-hambanya kelebihan
antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada ulama kita yang dianugerahkan kelebihan pada dirinya, mungkin tidak pada anaknya, tapi nanti pada peserta didiknya. Ada ulama kita dianugerahkan kelebihan justru pada anak kandungnya, bukan anak didiknya. Dan mungkin ada ulama kita yang dianugerahkan kedua-duanya, anak kandungnya ulama dan anak didiknya juga ulama. Semua orang menghendaki yang ketiga, tapi semua itu diatur oleh Yang Maha Kuasa. Bukan pilihan, tapi itu ketentuan. Lebih kepada ketentuan. Oleh karena pasti semua ulama kita berupaya supaya anak-anaknya semua jadi ulama. Tapi bagaimana kehendak Yang Maha Kuasa? Ternyata tidak semua keinginan kita itu bisa sejalan dengan kenyataan. Itulah bagian dari cobaan hidup. Sama dengan nabi-nabi dulu. Tidak semua nabi namanya anaknya mesti nabi, tidak. Rasulullah buktinya tidak ada nabi dari anaknya. Yang hebat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua anaknya ini nabi semua. Satu dari istri kedua, satu dari istri pertama. Nabi Ismail dari istri kedua, Nabi Ishak dari istri pertama. Bahkan dari Nabi Ishak ini banyak lagi nabi, termasuk Nabi Zakaria, dan berujung pada Nabi Isa alaihissalam. Itu semua cucunya Nabi Ibrahim itu dari Bani Israel. Disitulah Yahudi dan Nasrani. Kita ini dari Bani Ismail, berujung pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam, nenek moyangnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita itu satu nenek leluhur yang sama, yang mengajarkan agama tauhid, agama samawi. Hanya saja yang istiqamah mempertahankan kejernihan dan kemurnian tauhid ini hanyalah risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang konsisten mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang Islam mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua nabi mengajarkan itu. Nabi Ibrahim mengajarkan itu, Nabi Ishak mengajarkan itu, Nabi Ismail mengajarkan itu, Nabi Musa, Isa, semua nabi mengajarkan itu. Hanya saja umatnya yang di belakang hari ini melencengkan ajaran nabinya. Yang istiqamah mempertahankan ajaran nabinya kita. Alhamdulillah. Itulah makna doa kita di dalam surat Al-Fatihah yang setiap kali sholat kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat. Siapa mereka itu? An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya para nabi dan seterusnya. Karena tidak ada nabi yang menyimpang, tidak ada. Semua nabi itu istiqamah di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat. Bagaimanapun hebatnya tantangannya, tidak ada nabi yang melenceng, tidak ada. Yang melenceng adalah umatnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Siapa? Al-Yahud, orang Nasrani, Yahudi. Walau dhalin, bukan pula jalannya orang-orang sesat. Siapa? An-Nasara. Jadi al-maghdubi alaihim menurut keterangannya dalam hadis yang dimaksud itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Walau dhalin, yang dimaksud itu al-dhalin adalah An-Nasara. Jadi kita berdoa jangan seperti Yahudi dan jangan seperti Nasrani.
Yang kita minta adalah as-siratal mustaqim. Nah, itulah hikmah suratul Fatihah diletakkan di dalam salat. Setiap orang yang salat mesti membaca suratul Fatihah. Tidak ada salat yang tidak ada Fatihahnya, termasuk salat jenazah. Coba ini hebatnya suratul Fatihah itu. Salat jenazah rukunya dipangkas, iktidalnya dipangkas, sujudnya dipangkas, duduknya dipangkas, tahiyatnya dipangkas, ya. Yang ada hanya berdirinya. Tapi setelah dipangkas semua yang lain kecuali berdirinya, masih selamat suratul Fatihah. Ya, tidak bisa dipangkas suratul Fatihah. Karena itu jati dirinya salat. Di dalam suratul Fatihah itu ada doa yang selalu dilantung-lantungkan. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu doa berjamaah itu ihdina. Tunjukkanlah kepada kami, bukan ihdini. Nah, jadi kalau ada orang alergi dengan doa berjamaah, ya, tidak mau doa berjamaah, maka dia harus mengatakan ihdini as-siratal mustaqim. Ya, andai kata ada orang tidak mau sekali doa berjamaah, alergi dengan doa berjamaah, dia senangnya doa sendiri, ya, maka suratul Fatihah mesti dia ganti ihdini as-siratal mustaqim. Ya. Jadi kalau dia pimpin sholat itu yang dia baca, maka haram hukumnya jamaah mengatakan amin, ya. Kenapa? Karena dia berdoa untuk dirinya. Tapi ya ala kulli hal tidak ada kaum muslimin, ya, dari aliran yang lurus. Kalau besok-besok ada itu aliran baru yang sesat, wajib untuk diingkari. Ya. Yang ketiga, al-junun ditudingnya Rasulullah itu sebagai orang yang gila, ahli syair, ahli sihir, tukang tenung, ya. Al-junun asy-syi'ru as-sihru al-kahana, ya. Kemudian yang keempat, al-ifsadu fil ardh, ya. Dianggap Rasul seperti juga Nabi dan Rasul sebelumnya, datang untuk mengacaukan sajak muka bumi ini. Nah, itu tudingan-tudingan mereka. Nah, yang kelima, inilah lanjutan bahasan kita, talabur riyasa was-sultah. Dianggapnya, ya, Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW selaku Nabi terakhir, dituding sebagai, ya, orang yang menuntut ar-riyasa, as-sultah. Ar-riyasa menuntut, ya, kepemimpinan dan kekuasaan, jabatan dan kekuasaan. Apa penjelasan maghrib kita berikutnya? Bismillah. Fariyasatu iznun hamlu kabirin wa amalun laysa bil hayyin ala man yaqumu bi haqqihi. Ya, kepemimpinan itu adalah izin, ya, izin yang membawa perkara besar, ya, dan pekerjaan yang tidak mudah bagi orang yang menunaikannya sebagaimana mestinya, ya. Amma mayya'tabiruha muganniman wa mata'an wa tarafan. Adapun orang yang menganggapnya itu sebagai sarana untuk mendapatkan ganimah, harta rampasan, ataukah mendapatkan harta, ataukah mendapatkan kesejahteraan, ataukah untuk mengeksploitasi masyarakat, ya. Jadi an-nas itu, ya, kadang diartikan masyarakat kalau dalam konteks kepemimpinan. Amma mayyasta'badun nas wa yastagil hukukahum
adapun orang yang menghambakan manusia, menghambakan masyarakatnya, dan mengeksploitasi hak-hak mereka, warkabu zuhurahum, dan menunggangi punggung mereka, bahwa la yash'uru bi syai'in min tilkal amanah, maka dia tidak merasakan sedikit pun amanah ini. Jadi orang yang pikirannya memang sudah tidak beres, melihat kepemimpinan itu adalah wasilah untuk mengeksploitasi, memeras, wasilah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang dipimpinnya, maka sedikit pun tidak merasakan ada amanah di atas pundaknya. Waliyahulillah. Itu musibah betul. Wa min hadhil huquq, tapi apa yang dia rasakan dari hak-hak ini, wa yuhayyi'u lahu, ia mempersiapkan untuk dirinya, annaha milkan adidan, kepemimpinan itu, jabatan itu dianggapnya adalah kepemilikan yang mutlak, hak mutlak untuk dirinya. Seenaknya berbuat apa saja, sekehendak hatinya. Wa annaha hukukun muktasabatun aw miras anil ajdad, dan kepemimpinan itu dianggapnya sebagai hak-hak yang diupayakan, diusahakan, ataukah itu warisan dari al-ajdad, leluhurnya, kakek-kakeknya. Yahukku lahu ayyatasarrafa, ia berhak atas, dia berhak, merasa berhak atas dirinya untuk bertindak, fihi, pada hak itu, bil bai'i al hibah, apakah ia menjualnya ataukah menghibahkannya, terserah. Jadi dianggapnya wilayah yang dipimpinnya itu, atau kerajaan ataukah negara, negeri yang dipimpinnya itu adalah miliknya, terserah mau berbuat apa saja. Dia mau jual, dia mau hibahkan, terserah, karena itu miliknya, dianggap sebagai warisan dari leluhurnya dulu. Itu anggapan mereka, pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebagaimana layaknya seorang pemilik barang, barangnya itu terserah dia, terserah pemiliknya, mau diapakan, mau dijual, mau disedekahkan, mau dirusak, mau diapa, terserah pemiliknya. Ini pemimpin yang zalim menganggap negeri yang dipimpinnya seperti itu. Tudingan itulah yang kemudian nanti dialamatkan kepada Nabi, dialamatkan kepada Rasul. Seolah-olah Nabi dan Rasul ini mencari kekuasaan, mencari jabatan seperti penguasa-penguasa zalim sebelum-sebelumnya. Walihada fakullu may yukhalifuhu aw yad'u ila haqqin. Olehnya itu, maka semua orang yang menentangnya ataukah mengajaknya kepada kebenaran, aw yataqaddamu bi islahin, ataukah yang melakukan reformasi, aw naqdin, koreksi, aw bajrin, ataukah sesuatu yang menampakkan kejenuhan. Biasanya ketika pemimpin itu sudah lama memimpin suatu negeri, masyarakatnya itu jenuh. Kalau pemimpinnya tidak bagus, masyarakatnya jenuh.
Ya. Ya. Sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Istilahnya dulu status quo, ya. Nah, masyarakatnya sudah bosan, pemimpinnya tidak terganti, itu terus, nah, tidak ada perubahan, ya. Masa sudah berganti, pemimpin belum berganti, ya. Lalu kondisi kepemimpinannya sangat memprihatinkan, tuntutan masyarakatnya itu diabaikan, ya. Maka masyarakat itu jenuh dengan pemimpinnya. Nah, orang-orang seperti ini ditangkap, ya, untuk diamankan. Atau hatta bimujarradi i'tiradi ala khata'in, atau sampai semata-mata, ya, menampilkan, ya, kesalahan atau kekhilafan, ya, kesalahan dan kehilafannya pemimpin, ya, sehingga masyarakatnya, ya, melakukan aksi demonstrasi dan bahkan aksi anarkis, ya, menentang pemerintahannya, ya, karena pemerintahan itu dianggap tidak becus di dalam mengurusi rakyatnya. Ini banyak terjadi seperti itu. Yatahammuhu, ya, bitama' fi hadzal mata'. Nah, tapi ini sang pemimpin ini menganggapnya orang-orang yang melakukan aksi itu adalah, ya, yatahammuhu bitama' fi hadzal mata', berharap, ya, secara antusias, memiliki antusias keserakahan, untuk merampas al-mata', ya, barangnya. Nah, jadi itu tahtanya itu dianggap barangnya. Nah, jadi kalau ada orang yang menentang kekuasaannya, dianggap, ya, barangnya itu mau dirampas. Alladzi tahta yadihi, yang ada di genggamannya, yang ada di tangannya. Wa hadza an-na'imul ladzi huwa fihi, sementara ini adalah kenikmatan yang ada padanya. Ya, kenikmatan yang ada padanya. Dilihat bahwa tahta, ya, harta, tahta, harta. Nah, satu lagi wanita. 3 ta itu, tahta, harta, wanita. Ya. Siapa yang punya tahta, biasanya banyak harta. Siapa yang banyak harta, biasanya dia ya. Ta yang ketiga, ya. Bagaimana ini? Nah, begitu, ya, penguasa-penguasa dulu, ya, wanita-wanita ini dieksploitasi, dianggapnya sebagai barang, dilecehkan martabatnya. Oh iya begini, dikiranya Nabi datang, ya, dengan tujuan itu juga. Ini tudingan seperti itu mau menjatuhkan martabatnya Nabi. Oh, ini Muhammad ini sebenarnya dia mau jadi raja ini. Muhammad ini mau menjadi penguasa. Nah, ingat kemarin itu asbabun nuzulnya surat Taha. Ketika delegasinya Yahudi datang kepadanya, ya, menanyakan, wahai Muhammad, ya, ini ada tawaran yang menggiurkan ini. Tapi syaratnya engkau harus menghentikan aktivitas dakwamu itu. Ya, wahai Muhammad, tahukah bahwasanya hubungan kekerabatan kita itu tidak jauh. Nenekku juga. Kita ini dari leluhur yang sama. Kita ini satu kampung penduduk asli kota Mekah. Kenapa mesti kita ini mau pecah? Wahai Muhammad, ada tawaran ini. Apa? Ya. Kalau kekuasaan yang engkau inginkan, maka kami dari orang-orang Arab ini akan sepakat untuk tidak memutuskan sesuatu kecuali engkau setuju. Nanti engkau setuju, wahai Muhammad, baru sesuatu itu diputuskan. Ya. Segala hal yang mau diputuskan tidak akan diputuskan kecuali dengan persetujuanmu. Kalau kekuasaannya engkau
inginkan. Rasul mengatakan apa lagi? Wahai Muhammad, andai kata yang engkau inginkan adalah harta, harta, maka kami akan mengumpulkan engkau harta, memintakan sumbangan ke seluruh penduduk kota Mekah ini. Aku yang jadi panitianya. Nanti aku berhenti mengumpulkan engkau harta kalau engkau orang yang terbanyak hartamu di kota Mekah ini. Bagaimana Muhammad? Kalau harta yang engkau inginkan, tapi dengan syarat hentikan dakwahmu itu. Rasul mengatakan apa lagi? Wahai Muhammad, jangan-jangan yang engkau inginkan adalah wanita, karena istrimu itu wanita tua, sementara engkau masih muda. Jangan-jangan. Kalau wanita yang engkau inginkan, tunjuk saja berapa yang engkau mau dan siapa orangnya. Kalian bertanggung jawab untuk mengurusnya, untuk mengupayakannya. Siapa wanita yang engkau mau, berapa orang, tunjuk saja, tapi dengan syarat engkau harus menghentikan dakwahmu itu. Rasul mengatakan apa lagi? Katanya itu saja dulu. 3 ini. Kekuasaan kayak engkau hendaki, harta kayak engkau inginkan, ataukah wanita kah yang engkau dambakan? Coba Rasul mengatakan tunjuk, tunjuk, saya akan jawab. Tiba-tiba suruh surat Taha itu, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Sampai 8 ayat itu jawabannya. Langsung jawaban turun dari langit. Yang membuat orang-orang yang datang ini, delegasinya orang Yahudi itu apatis. Katanya tidak akan mungkin bisa dipatahkan pendiriannya orang yang satu ini. Sudah sangat teguh, ditawari harta tidak tergiur, ditawari tahta tidak tergiur, ditawari wanita tidak tergiur. Pulang mereka. Inilah yang semestinya kita harus juga warisi selaku generasi pelanjut tongkat estafet perjuangan dakwah. Jangan engkau tergiur dengan harta, jangan engkau tergiur dengan tahta, jangan engkau tergiur dengan wanita. Jagalah dirimu dari 3 ini. 3 itu perangkatnya iblis. 3 itu perangkatnya iblis untuk menggelincirkan orang yang ikhlas. Ada orang mungkin tidak tergoda dengan tahta, tidak tergoda dengan tahta, tapi tergoda dengan harta. Begitu dipegang tangannya, dikasih amplop, langsung berubah pikirannya. Ketika naik di atas mimbar, langsung lain cara dakwanya. Ada orang mungkin tidak tergiur dengan harta, tapi tergiur lagi dengan wanita. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kita selaku manusia biasa yang tidak boleh dibiarkan, harus diatasi. Itulah sehingga pembekalan demi pembekalan selalu harus ada untuk kita selaku aktivis mimbar, duat, generasi pelanjut perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada nara anna Rasulullah hinama ja'at bil hidayah lazihatul kufri wa zulm wal bagi wal udwan. Dengan ini kita melihat bahwasanya Rasul-Rasul Allah ketika
para rasul itu datang membawa hidayah, maka berakhirlah kekufuran, kezaliman. Ya. Ya. Perbuatan anarkis, ya. Itu pemberontakan itu, ya. Bugot, wal udwan dan permusuhan. Ya. Ini berkat hidayah yang dibawa oleh Rasul. Betul, kedatangannya itu membawa kesejukan, namun melewati perjuangan yang panjang. Rasul 22 tahun berdakwah baru. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dengan segala pahit getir perjuangan, ombak badai dilewati. Ya, beliau tahan banting untuk menghadapi itu semua dengan segala kesabaran, ketabahan dan keuletan. Hingga di ujung perjuangan dakwanya itu, ya, datang informasi, idza jaa nasrullah. Pertolongan Allah datang itu pada akhir-akhir. Ya, bukan, ya, kemenangan itu datang pada akhir. Ya, sebelum mendapatkan nasrullah, engkau harus melewati banyak tantangan, rintangan, hambatan. Tunjukkan sampai di mana ketangguhanmu. Ya. Karena selalu saya katakan bahwa dakwah itu satu paket dengan tantangannya. Dakwah itu satu paket dengan tantangannya. Kalau engkau tidak siap untuk menghadapi tantangan, jangan terjun di medan dakwah. Nah, kapan engkau terjun di medan dakwah, maka pasti tantangan itu engkau harus hadapi. Nah, makanya kitab ini membekali kita, memotivasi kita, memberi spirit, ya, semangat, girah di dalam berdakwah. Ya. Nanti kita lihat kelanjutannya, apa makna lihat nara anna Rasulullah, apa maksudnya dan bukti konkretnya bahwasanya Rasulullah para rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah yang datang di tengah-tengah umat manusia membawa hidayah, dan hidayah itu menggulung tikar, ya, menggulung tikar kekufuran, kezaliman, pemberontakan, permusuhan, dan segala bentuk tindak penganiayaan lainnya yang dilakukan oleh umat manusia, ya, berkat hidayah yang dibawa oleh rasul-rasul Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.